Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama banget kita nggak bikin video di YouTube. Nah, langsung aja nih di depan kita sesuai janji kita yang di Instagram Hedut Auto Lamp, kita bakal mereview dua produk ini. Ya, ini biled yang lagi istilahnya biled metrik lensa 1,5 in yang mungkin lagi rame ya belakangan ini. Dulu biled tuh gede-gedean, sekarang kecil-kecilan tapi terang. Nah, ini yang pertama yang kita punya tuh, pertama ada Bebot ini GR MX15i Biturbo teknologi. Nah, terus ini tagline-nya Bebot PCD Laser Text Fog and Rain Killer Pro Edition. Ini packagingnya seperti ini. Terus dusnya juga agak lumayan lebih mewah ya. Coba dibuka nanti seperti ini. Ini beberapa produk dan produknya. Nah, ini di sini kalau tertulis wattnya itu di sini 38 watt low beam dan 48 watt high beam. Di sini hyper blue lens, cut off, 30.000 jam, advanced cooling heatsink. Ini ada gambar produknya, sketsanya. Ya, ini satu, ini isinya dua. Nah, terus yang sebelahnya ini merek apa ya? Ini merek dari China, Matrix modul seperti ini, dusnya yang hitam seperti ini. Ini ada 1,5 inch double, mungkin double kali ya. Di sampingnya Matrix modul lighting series. Sini kosong. Sini desain China. Nah, ini packagingnya buka ke atas seperti ini, dusnya ini kosong. Nah, lalu ini juga isinya dua, cuman ini kita tinggal satu ya. Ini isinya. Nah, ini kita buka dari mana dulu nih? Dari yang kanan dulu. Oke, yang kanan. Ini biled metriknya seperti ini. Tampilannya, lensanya belum blue lens ya waktu itu. Di sini ada buat fitting H4 nya bracket. Lalu di sini ada ini juga kakinya nih untuk H7, H11 atau HB3. Ada HB4 nya seperti ini, ada karet, terus ada kuncian ratnya. Ini bawahnya. Nah, sekarang kita buka yang Bebot. Ini Bebot, lensanya blue lens tapi nggak ada grafir logo Bebotnya ya. Ke Bebot sekarang tuh kebanyakan udah digrafir di dalam lensanya. Lalu di sini ada merek Bebotnya bagian bawah. Nah, cuman ini polos, jadi nggak dapat packagingnya tuh, dalam paketnya nggak dapat bracket H4 nya ini. Itu mana ada lensa blue lens. Nah, kalau kita compare dimensinya tuh ini tuh mirip ya, kurang lebih panjangnya sama kurang lebih, tapi bentuknya itu mirip tapi ternyata beda. Nih dari finishing ini lebih ke matte ya, ini ke glossy. Terus bentuknya juga, frame lensanya, frame holdernya agak beda. Bentuk lensanya kemungkinan sih mirip, cuman yang Bebot ini sudah blue lens. Agak beda nih, sepertinya lensa ini kayaknya lebih gede sedikit deh. Terus tampilan bawahnya kayak gini, tampilan sampingnya. Nah, tampilan samping sini dia ada kisi-kisinya di samping, kalau yang ini di bawah. Paling mencolok tuh beda di atasnya. Ini ada heatsink tambahan
entah kuningan atau aluminium anodes di gold atau kuning kayak gini. Tahu ini bener-bener kuningan asli, belum tahu. Ini ada merek pivotnya. Terus dari bentuk bolnya juga sepertinya beda ya. Nanti kita buka lensanya, kita lihat dalamnya. Kalau ini kan ini sebenarnya dual chip ya, ada dual chiplet, makanya buat kita buktiin. Jadi kita buka lensanya baru kita intip biar kelihatan. Nah, kalau dari finishing, jujur Bibot ini lebih rapi ya finishingnya. Dari cetakannya ini, nah ini tuh Bibot tuh hampir ya sempurna lah cetakannya. Kalau yang ini tuh, ini kayak ada yang kelebihan atau grepes gitu. Terus di datnya ini juga, nah ini kayak kurang bagus banget cetakannya. Sebenarnya kalau mau kita compare ini tuh dari segi harga aja udah beda banget ya. Ini Bibot harganya ya lebih tinggi dari yang Matrix non merek ini. Kita sebutnya non merek ya. Cuman apakah harga mahal itu udah pasti bagus dan harga yang murah pasti jelek? Nanti makanya kita lihat outputnya aja langsung. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak apple to apple ya bener juga, karena perbedaan harganya agak lumayan menurut saya. Cuma nanti buat lebih yakinin kalian mau pakai produk yang mana. Jadi yang mahal itu harusnya udah pasti bagus, yang murah belum tentu jelek. Oke, pertama kita buka yang ini dulu deh. Matrix yang non merek ini tuh bautnya kebanyakan kunci blimbing. Bautnya pakai baut blimbing. Ini coba kita buka dulu, ini ada 4 baut untuk frame holdernya. Ini kita skip ya untuk mempersingkat durasi. Terus ini keempat bautnya udah kebuka, kita lepas lensanya. Dalamnya seperti ini lensanya, taruh dulu ya. Ini bentuk dari dalamnya mangkok reflektor billet Matrix ini. Nah, ini sistem slotnya dia seperti ini ya, kayak billet MH1, narik ke bawah begini. Dan sini kalau dari ini kelihatannya ini cuma satu chip. Nah, dia chipletnya itu ada 6 core kalau nggak salah ya. Ini jalan chipletnya seperti ini. Di bawahnya nggak ada lagi. Jadi cuma satu chiplet aja yang 6 core. Jadi cuma satu chiplet doang di sini. Sistem selanjutnya seperti ini. Ini flat cut off ya. Kelihatan dari sel cut off nya ini lurus, nggak ada tangganya. Ini bawah samping. Nah, terus drivernya itu ada di bawah sini. Ini fan-nya. Nah, terus kita coba bongkar yang si Bibot ini. Bibot ini dia belakangnya ini bautnya baut obeng plus ya. Ini enak nih, gampang dibongkar pasang. Ini dari Matrix Bibot ini GR MX15i udah kebuka keempat bautnya. Jaman lensanya seperti ini, kita taruh lensanya. Terus ini dalamannya tuh kayak gini, mirip ya atau sama ya bentuk solenoidnya. Ini seperti MH1 ke bawah gini. Pernya cukup lembek ya, sama kayak yang Matrix merek ini. Nah, terus chip atasnya tuh dia kayaknya sama 6 core juga. Nah, dia ada 2 mangkok reflektor, yang atas sama yang bawahnya itu di bawah situ. Jadi ada 2 mangkok reflektor dan
dua chip LED. Nah, kita ngintip chip LED-nya ini berarti kita harus buka shell-nya ini dulu. Kita udah lepas dua baut solenoid-nya. Ini kita taruh dulu. Nah, ini kelihatan bol bawahnya mirip kayak proyektor dual mangkok pada umumnya ya. Jadi mangkok reflektornya di atas bawah, nih mangkok utama, nih mangkok kedua. Nah, chip di bawahnya itu kayaknya cuma satu core ya, sepertinya tuh. Jelas, jadi ini dua chip LED. Harusnya secara teori nih harusnya ini lebih terang dari yang ini secara teori. Cuma nanti kita compare sinarnya. Kita nggak pakai lux meter, jadi nanti kita langsung compare sinarnya bareng. Silahkan kalian nilai sendiri. Yang bentuk chip LED-nya juga beda. Ini ada potongan gini karena dua chip LED. Kalau yang ini lurus saja seperti itu. Bentuk mangkok reflektornya juga beda ya. Nah, kalau di ini tuh di bipodnya ada heatsink pelan-pelan lebih banyak. Kalau ini tuh enggak. Oke, kita rakit lagi, kita tes sinarnya sama tes dayanya. Oh iya, ada yang nitip pertanyaannya, ini heatsink tambahan di Bibot GR MX15 ini real copper asli kuningan atau aluminium di anodize warna gold. Nah, saya sendiri juga nggak bisa mastiin ini bener kuningan atau aluminium, tapi menurut saya ini aluminium yang di anodize atau dicat atau dilapis cat warna kuning atau gold seperti ini, karena ini ada bagian yang agak terkelupas ya sedikit di sini, dan ini warnanya putih seperti putih aluminium. Beda yang warna ini sama yang ini. Nah, terus kalau yang benar pure kuningan itu, nah biasanya di chip LED itu asli kuningan karena dia penghantar panas yang bagus ya. Sedangkan ini kalau yang kuningan ini warnanya beda nih. Yang ini sama yang heatsink ini warnanya beda. Ini seperti ke anodize warna gold gitu. Nah, tapi saya juga nggak bisa mastiin ini benar aluminium, ini benar kuningan atau aluminium ya. Tapi menurut saya ini aluminium yang di anodize. Ini depan saya sudah ada power supply dengan wattmeter. Nah, mungkin kalau kepresisiannya saya nggak bisa jamin, tapi seenggaknya ini untuk sedikit gambaran daya dari masing-masing. Daya sebenarnya. Nah, pertama kita coba yang di LED matrix dan merek ini dulu. Oh ya, terus nanti kita mau ukur dayanya selama 2 menit, jadi daya awal dan setelah 2 menit menyala dengan kondisi di luar headlamp seperti ini, dayanya turun drastis atau enggak. Nah, kita pakai stopwatch ya. Kayak di sini stopwatchnya. Nanti kalau sudah 2 menit, nah ini kita tes menyala dulu, start awal dan setelah 2 menit menyala. Kita sambung ke minus, dan ini yang kabel merah ke plusnya. Kita mulai stopwatch dan kita lihat di situ saat awalnya ini menyala ya, di 33 watt. Nah, terus voltasenya nunjukin di 13,92 volt, dayanya 32 watt, ampernya 2,3 ampere. Ini berjalan setengah menit dan masih stabil di segitu.
Nah, ini kita coba sambil lihat karakter sinarnya. Warnanya putih nih. Ini satu chip, sinarnya juga cukup lebar ya. Ini karakter sinarnya, warnanya benar-benar keputusannya benar-benar pure white, putih kristal seperti itu. Ini sudah 1,5, mungkin kalau cuma 2 menit kurang kali ya, kita coba 5 menit deh menyala. Masih cukup stabil ya menurut saya dayanya, wattnya setelah hampir 2 menit. Pasnya menyala. Nah, ini yang bunyi hung ini bukan fan dari biletnya ya, tapi dari kipas power supply itu. Kita nggak ukur daya high beamnya, karena high beamnya itu cuman daya untuk solenoidnya ini. Solenoidnya nggak buka, kurang lebih 10 watt. Jadi kalau misalnya daya low beamnya 32 watt, mungkin high beamnya kurang lebih tambah 10 watt, jadi sekitar 42 watt. Ini udah 2,5 menit, dayanya masih cukup stabil di 30 watt, 31 ya, untuk kurang sedikit. Ini kalau dari segi tampilannya, body, jujur saya lebih suka tampilan dari Bebot ini, karena menurut saya ini lebih maskulin ya tampilannya. Kayak dikasih warna gold gini kemasan, jadi lebih bervariasi, udah nggak terlalu monoton. Cuman sayangnya paket dengan Bebot ini dia nggak ada fitting untuk H4 nya, karena harganya lebih mahal. Nah, sudah 4 menit. Cuman terus sedikit aja dari start awalnya 32, ini masih 31, dan kayaknya lama-lama turun. Ya, sudah 5 menit, masih cukup stabil menurut saya, dari 32 watt tadi sekarang 31 watt. Sudah menyala sekitar kurang lebih 5 menit, walaupun terus turun tapi nggak terlalu drastis turunnya. Oke. Nah, sekarang kita coba tes yang Bebot. Ini juga sama, yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Oke. Nyala. Start awalnya di 33 watt. Oh ya, ini lupa atas. Kita start dulu. Nggak beda jauh ya sama yang tadi metrik non merek. Tadi kan start awal 32, ini 33. Nah, kita lihat sinarnya, karakternya. Kelihatan ya kalau dual chip LED. Kayaknya ini tengahnya lebih tebal kayaknya ya, tapi kita coba lihat karakter sinar nyalanya.
Ini karakter dual chip ya, jadi di tengahnya itu dia kayak ada jambul kuning-kuning gitu hotspotnya. Nah, cuman ini warnanya ini lebih ke agak kekuningan ya, warna sinarnya beda sama yang metric non merek tadi lebih pure putih, ini lebih agak kuning. Nah, terus ini Bboard ini ngedesainnya seperti kayak 3 layer gitu, jadi ada titik hotspotnya tuh yang ada kuning-kuning gitu jambul, terus ada layer kedua yang seperti mangkok UFO gitu, layer ketiganya tuh yang lebarnya itu. Ini udah hampir 2 menit. Sekarang cukup drop ya di 32 watt. Jadi dayanya hampir sama dengan 2 chiplet ini, dayanya hampir sama. Nah, warna kipasnya ini kayak suara kipasnya ini kayaknya Bboard ini lebih nyaring ya. Lebih dengan suara kayak gitu. Nanti kita compare nyala barengnya ya. Ini kita tunggu sampai ini udah 2,5 menit, dia turun tetap di 32,7 watt, 5. Nggak tahu nih bakal turun lagi atau enggak, soalnya tadi sempat 32,1 tapi naik lagi. Dan sepengalaman saya Bboard itu dia dayanya itu kalaupun turun dia nggak jauh banget. Pengalaman saya beberapa produk Bboard itu. Saya juga nggak fanatik merek ya, biarpun kita juga jual produk-produk Bboard. Ini sudah mau 4 menit. Ini menyala masih di 32,5, 3,24, kadang 32,7,8. Ini cukup turun kurang lebih 1 watt dari nyala pertama, tapi kayaknya juga cukup stabil. Jadi kira-kira dari nyala pertama selama kurang lebih 5 menit itu kedua produk ini sama, cuman turun sekitar 1 watt. Nah, terus kabel solenoid Bboard ini menurut saya cukup mengganggu, yang nggak didesain dimasukin ke dalam ini, jadi lebih rapi keluarnya bareng sama kabel power billet. Nah, dia jadi kabel ini cukup berantakan ya, jadi buat teknisi atau retrofitter harus ya PR lagi. Beda sama yang metric non merek ini, kabel solenoidnya dia langsung dimasukin ke dalam sini lewat dalam body ini. Nah, keluarnya bareng nih sama power billet ini, jadi lebih rapi ya. Kalau dari sini ya kosong, nggak ada kabel gitu yang menguntai ke bawah. Dengan Bboard ini nah kayak gini. Mungkin next time nya nih bisa dibuat lebih rapi lagi, nanti masuk ke dalam kabel solenoid ini. Jadi kadang dari depan tuh ya biarpun nggak terlalu kelihatan tapi cukup mengganggu ya, jadi bisa ditempel ke bawah sini atau dimasukin ke dalam sini. By the way, ini udah 6 menit dan dayanya ya 32,5, 32,8, segitu aja ya. Billet non merek, metric non merek, kita mau lihat karakter sinar high beamnya. High beamnya seperti ini, dia warnanya cukup putih dan layernya seperti cuma satu ya, cuma 2 layer. Ini high beamnya itu seperti ini. Ini metric billet, 1 chiplet, high beamnya ini. Kalau mungkin ditegasin dia kelihatan 3 kotak pas di high beamnya itu.
Pas ngebuka itu kelihatan 3 kotak core-nya, chipletnya. Jadi high beamnya cukup tipis. Sekarang kita tes yang bibotnya. Nah, ini yang bibot GR-MX15C, sinarnya begini, low beamnya. Nah, ini high beamnya. High beamnya itu sesuai dengan tagline-nya ya, Precision Laser Tag. Saya juga bingung tuh bacanya gimana, tapi ada ala-ala lasernya kuning bulat gitu ya, bulat kuning. Jadi ini high beamnya cukup tebal ya, dan cukup tinggi ya dibanding yang metric non merek tadi. Nah, kalau kita nyala bareng gimana low beamnya. Nah, ini kita nyalain bareng ya di bagian low beam. Yang atas itu yang bibot, yang bawah ini yang billet metric non merek. Kalian bisa compare sendiri ya. Kalau warna justru saya lebih suka yang bawah itu, yang billet metric non merek, karena benar-benar putih pure, yaitu sesuai selera ya. Tapi untuk ya tebal sinarnya saya lebih suka yang bibot karena ada 2 chiplet. Untuk lebar mirip ya, lebarnya mirip kanan kirinya. Cuman kalau di sini kayaknya nih ya mirip 11-12. Kalian yang lihat sendiri. Nah, ini kalau kita balik posisinya seperti ini. Yang bibot yang di bawah, yang metric non merek di atas. Untuk yang suka blue lens kerang ya, metric billet yang non merek ini sekarang suka, karena di sini di cut off-nya nih blue lensnya kelihatan banget, sedangkan yang bibot ini lebih ke spot kuning gitu. Untuk foreground-nya juga ya mirip-mirip, tipis juga. Nah, ini untuk high beam-nya masing-masing baru kelihatan superiornya dari dual chipnya ini. Bibot ini diuntungkan dengan 2 reflektor ya, 2 chiplet, jadi high beamnya ini lebih tebal sinarnya, lebih padat, sedangkan dan lebih tinggi juga ya, lebih tinggi sedikit. Dan kalau yang non metric kalau yang non merek ini tipis di high beamnya. Masih high beam. Yang bibot itu yang sebelah kanan. Ya oke, gitu aja. Jadi kesimpulannya kalian sendiri menentukan pilih produk yang mana sesuai dengan budget dan karakter sinar selera masing-masing. Jadi kalau yang bibot ini sudah lensa blue lens, ini belum. Terus dari tampilannya lebih maskulin. Yang billet metric ini tetap bagus ya, cuman agak terlalu monoton. Lalu kalau dari segi teknologi, bibot ini ada dual chiplet, dual reflektor. Ini masih 1 chiplet 1 reflektor. Terus kelengkapannya, billet metric ini diuntungkan sama bracket lampu H4 atau yang mau tanpa bracket atau tanpa coak. Bisa, sedangkan bibot ini nggak dapat apa-apa, cuman billet segini aja. Selebihnya kalian nilai sendiri. Jadi yang murah itu belum tentu jelek, yang mahal sudah harusnya lebih bagus. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.